Ya, halo kawan-kawan OPX Traders, kita mau update lagi untuk tier 1 di day 1 kita di hari ini tanggal 29 Oktober ya. Kemarin sempat salah, malah otakku ke Agustus guys. Jadi kita lanjut di hari ini itu STRK ternyata langsung dibanting guys. Dari data kita sebelumnya STRK itu cenderung bandar lain udah turun muatan ya. STRK. Nah, kemarin kita sempat ngedata bahwa bosnya HD, supir PD, keneknya CPPI yang sedang naik, tapi penumpang turun semua guys. Jadi optimis kita tetap naik. Ternyata untuk bandarnya nggak pede guys. Kita cek dulu ya untuk STRK. Jadi ini PR-nya kalau bandar nggak pede sendirian guys. Jadi otomatis dia banting seperti itu guys. Nah, pede ya, paling besar barangnya malah bantingan dan ternyata AK lebih besar lagi, BK lebih besar lagi. Jadi muatannya itu cenderung buangan guys. Jadi kita hati-hati dulu nunggu setway, ini masih dalam banget. Jadi kita tunggu dulu apakah si HD, mana HD di sini? Tiba-tiba hilang HD-nya. Nah, kita tunggu HD datang, si bos datang untuk menyelamatin barang. Apakah barang akan diselamatkan oleh si HD guys? Nah, kok di sini HD-nya jelek ya? Sini bosnya HD STRK, betul kan? Problem di mana guys? HD. Ya. HD-nya kita tunggu untuk nyelamatin barang seperti ini ya pergerakannya. Kalau HD-nya naikin barang, otomatis yang lain pede juga untuk ikut ngangkatin barang. Jadi ini selama selama ini masih distribusi guys, kita tunggu aja dulu. Pasti ditahan di area sini. Kalau cenderung jebol berarti cenderung jebol ke bawah seperti itu ya. Semoga aja minggu-minggu ini ada kabarnya, tapi kita live dulu. SRK juga baru opening udah dibanting guys, jadi nggak usah masuk ya, nggak bisa masuk kita. Jadi aman ya untuk ini kita nggak sempat masuk ya guys, seperti itu. Kita tandain merah dulu ya sebagai loser. Inko tadi udah naik ya. Oh iya, aku mau cerita. Jadi saham MPPA ini aku cenderung bingung mau masukin atau enggak, tapi takutnya kan kemarin tuh gara-gara kita masukin saham yang MPPA ini masih cenderung masih area MA10 ke bawah guys. Jadi nunggunya kelamaan. Jadi aku takut ya kalian nggak sabar nunggu aja, ternyata langsung diangkat dong. Sampai 25, tapi aku udah masuk sih, ngambil beberapa tik aja. Seperti itu ya untuk MPPA. Sebenarnya ada lagi sih, ada Real, ada apa lagi yang nggak masuk ya? Inco, Mary, BDKR, Dinar juga ya. Ya Dinar nggak aku masukin juga, Dinar agak-agak up hari ini. Jadi seperti itu, aku punya list sendiri untuk tier 1. Jadi ya, tapi untuk yang potensi kenaikan ini lebih cenderung ada potensi seperti itu guys. Kita lanjut ya Inco. Tapi ternyata siapa tahu ya, namanya juga bukan kita yang ngatur targetnya. Inco sesuai strategi kita ya guys, walaupun tidak lebih rendah daripada target kita, tapi karena udah diangkut naik, itu cenderung sudah biarin aja, ikut aja seperti itu ya guys. Jadi ini kenaikannya udah di area atas ini. Untuk isiannya itu BB, AK. Oke. Nah, BB ini yang punya kapal ya guys, bosnya yang ngangkatin barang. Terus AK juga masuk, jadi kemungkinan besok akan diangkut lagi oleh AK sampai kenaikan lebih tinggi kemungkinan ya, terus dibanting seperti itu. Biasa ya AK untuk yang ngebanting-banting barang, kita udah biasa ya AK BK. Oke ya untuk itu. Jadi kalau udah cuan ya selamat ya. Untuk kawan-kawan kita tandain dulu ya. Besok yang tertingginya ya. Kalau aku sih sini aja sih udah puas guys. Gak usah muluk-muluk ya. Takutnya kena greedy guys. 4540 ya. Nah, jangan terlalu rakus ya. Kalau sudah cuan ya cuan aja seperti itu. Oke ya, udah ya, sudah sesuai pola kita. Dan di sini juga tidak melanjutin ketinggian guys. Jadi aku takutnya
nggak lebih tinggi dari ini kan ya segitu-segitu aja sih guys. Tapi ini aja udah bersyukur sih menurut aku. Kalau diangkat lebih tinggi ya rezeki ya. Tergantung kawan-kawan mau masuknya kapan, seperti itu. Kita lanjut untuk saham selanjutnya. BDKR. Oh, BDKR nggak masuk list aku di sini ya. Oh, ada. Sorry, lupa aku. BDKR ini masih setway tapi cenderung diangkat guys di akhir-akhir season. Di sini kita tandain dulu ya kemarin ya di area sini 162. Oh iya, kita masuk di area sini ya kataku kan. Ketika sudah mepet-mepet di area garis kita masuk guys. Sempat nggak kalian masuk? Tapi ini masih setway ya, jadi masih aman. Kita mau menuju ke atasnya 161 ya. 162 ya kita kemarin ya. 162 di area sini, ya. Sudah ya. Kenaikannya ini sampai 165 ya. Isiannya kita cek dulu CD, AZ, CP. CD ini emiten baru guys. Kok pede dia masuk? CD. AZ kan paling atas tuh. AZ nggak ada pergerakan ya hari ini ya. Oke. Masih belum ada, jadi santai dulu. Ini masih setway guys, jadi santai aja. Tuh kan CD baru kan. Ada apa dengan CD guys? Jadi download. Anjir, CD mana CD? Ini CD. Tiba-tiba masuk CD. Masih sesuai plan ya. Ini masih belum ada pergerakan dari bandar, nggak ada yang buangan juga. CC, oh CC cenderung buangan guys di area sini. CC 120 juta, oke. Di hold oleh si CD. Oke. Sayang sekali ya. Bentar doang si CC. Tapi CP nambah barang. MJ masih buangan. YB CP ya nambah barang ya. CP 162 AZ XC berarti masih cenderung agak lama guys. Tapi kalau sudah moodnya diangkat ke atas ini bakal diangkat lagi guys. Kalau cuan 5-6% ya sudah ya, out aja ya. Oke, seperti itu. Bagus ya untuk prospeknya. Diangkat sampai 165 guys. Masih lanjut untuk Mary juga ada kenaikan guys. Menarik banget untuk Mary ini. Kayak dia mau ngeberitahu gitu. Ini polanya udah bagus nih guys. Seperti itu ya. Nah, CC masuk lagi guys untuk Mary. Menarik ya. Menurutku ini bagus banget untuk ditunggu guys untuk Mary guys. Kita update di harga terbawahnya dia tapi nggak sempat ambil ya. Ya udah kita masuk di area sini aja. 226. Ini bagus banget ini. CC lagi. Semakin tinggi ya untuk frekuensinya masih bagus banget polanya, tidak ada perubahan. CC nambah barang. Kita lihat aja ke depannya guys. Masih belum ada perubahan ya, nggak usah diupdate dulu. DMMX. DMMX ini sempat naik guys. Di awal-awal ya. Nah, jadi di open dengan harga tinggi guys. Kalau kalian udah masuk ya alhamdulillah ya guys. 388 opennya di 388 kan betul. Gak sempat ya 386 di up sampai 408. Oke, 5% lumayan guys. Kalau menurutku PG udah ya. Ada BK guys. Ada kakak juga, tapi kecil. Kita cek dulu deh lebih dalam. Apakah mau dilanjutin atau sudah segitu aja gitu. PG ya, terus akumulasi JP buangan. Oke, JP keluar sedikit ya. CP aku maunya sih CC sih. Mana CC? Lah hilang lagi. Ini CC. Nah, CC ini seandainya naik sedikit aja dia udah bikin gerakan-gerakan lucu guys. Oke.
Masih CP, JP cenderung buangan. CP aku masih belum terlalu suka sama bandarnya. Oke ya, nggak ada mover kemungkinan guys. Tapi lihat aja besok ya. Karena masih di closing di harga tinggi guys. Masih belum ada yang banting nih. Kita lihat aja besok ya guys. Oke, kita lihat pergerakannya deh. Aku curiganya iya betul. PG-nya masuk terakhir-terakhir guys. Iya. Jadi sempat naik kan di awal-awal market terus dibanting. Nah, yang naikin ini kemungkinan sih PG guys. Terus JP keluar di akhir-akhir. Oke. Diangkat lagi oleh PG. Apakah PG besok mau akumulasi lagi? Dari historical sih ada kemungkinan ya guys. Jadi diangkat tinggi baru dibanting dari historical ya. Kita lihat aja besok ya guys. Cegas. Kecil-kecil tapi cuan semua kan guys. Nggak ada yang minus kan. Jadi ini main aman banget ya di area sini. Sesuai dengan kriteria kita di sini area cut loss-nya dan cenderung diangkat di atas guys. Untuk cegas kita ambilan di 148 ya. Tempat 8 diangkat sampai 154 guys. Lumayan ya. Oke. Lumayan. Isiannya ini cenderung ada YP. Wah, CC nambah muatan lagi guys. Kaptennya CC kan. Kita udah lihat kualitas si CC gimana. JP juga. Wah, mantap banget. Jadi kita optimis ya masih ya untuk Cegas ya. Apakah akan diangkat? Ya, kita lihat aja. Kita lihat historikalnya untuk CC gimana dia bermainnya ya. Biar kalian bisa ngebaca juga ya polanya si CC bermain. Jadi, kok masih DMMX? Sorry. Perlu diklik dia tuh. Nah, untuk YJ itu yang punya kapal, terus GR itu sudah paling atas, tapi sekali lagi CC itu pemain utamanya guys, yang naik turunin barang. Nah, kalian lihat posisi CC itu semakin tinggi guys, berarti dia semakin pede akumulasi barangnya agar semakin terbang seperti itu ya guys. Di sini datanya kalian bisa lihat ya, di area sini akumulasi CC ya di tanggal 25 di area 25 dan diangkatnya kan di 26 lah di tanggal 29 ini baru dibanting oleh CC. Lihat ya pola CC ya, kelihatan ya jelas ya. CC yang warna merah ya. Jadi akumulasi CC itu dari tanggal 25 sampai tanggal 1 September baru dibanting di harinya. Kalian bisa lihat ya di area sini. Nah, kita tandain dulu ya biar kalian mudah melihatnya. Tanggal 25 di area sini. CC ACC akumulasi terus di bagian sini sampai tanggal 1 CC akumulasi besar guys. Nah, terus diangkat CC di area sini baru dibanting di area sini untuk CC keluar seperti itu ya. Bagus ya polanya, udah jelas banget CC pemain utama. Nah, di sini besar guys untuk kenaikannya lebih tinggi daripada akumulasi sebelumnya. Apakah akan diangkat besar? Kita lihat aja ya guys. Tapi akumulasinya HP CP juga tinggi banget. Jadi seperti itu. Aku pede banget untuk yang saham ini ya guys. Karena historicalnya lumayan ya 25%. Jadi stay aja. Kita lihat polanya ya. Pola gimana CC bermain di saham ini ya. Jadi kalian bisa pelajari metodenya ini apakah apakah kemungkinan sama dari CC. Nah, ini dia dalam waktu 10 menit sampai 15 sampai 20 menit ini, guys. Nah, ketika open tidak ada pergerakan dulu. Nah, open setway dulu. Terus ada kenaikan sedikit di area sini. Di jam 12, guys. Berarti ini di jam-jam baru buka market kedua guys diangkatnya guys. Terus dalam waktu 10 menit aja dia mengangkat langsung dibanting sedikit lalu dilanjutin guys. Nah, kalau saran aku, kalau sudah kelihatan ya di area sini dia ada bantingan. Oh ya, ini di hari selanjutnya ya. Oke, di area sini. Nah, kalau saran aku
Kalau di area sini sudah mulai ada merah di penutupan 5 menitnya, sudah langsung out aja guys. Kenapa? Karena biar main aman guys, seperti itu. Ini enggak sih? Bukan. Tanggal 8 September, sorry. Ya betul. Nah di sini ya, nah kelihatan. Dia akan coba naikin barang dulu. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk ngebingungin market. Jadi dikira dibanting, terus di area sini, di harinya dia akan bikin pola seperti ini, lalu akan up seperti ini. Nah ini biasanya guys, ini kelihatan ya polanya ya. Nah di area sini kalian lihat ya, di area sini itu ada volatilitas tinggi guys. Jadi biasanya bandar nyoba market dinaikin 1 sampai ini aja paling 1 sampai 3% nih guys. Nah 3% kan. Nah jadi biasanya bandar itu setway dulu karena dia merasa sepi, tidak ada yang buang di hari ini. Terus dia akan coba marketnya 3% naik dulu. Dia akan HK beberapa ribu kan. Nah ketika 3% naik, apakah ada bantingan besar? Kalau cenderung tidak ada bantingan, dia akan setway dulu baru dilanjutin naik. Lanjutin naik ini langsung mendadak guys. Ini aja baru dari sini ya, kita 2.30 pas market buka kedua, baru di area sini sampai 2.37, berarti sekitar 7 menit aja guys. Enggak ya, 23 betul ya, 7 menit, 2.30 7 menit. Terus dilanjutin di sini si sampai 48 ya, mungkin kisaran 20 menitan lah area dia naik. Jadi hati-hati banget kalau ketinggalan kapal. Tapi karena ini permainannya long term ya, kemungkinan karena metodenya ini metode bandar CC ya, aku yakin ini bandar CC guys. Jadi bandar CC itu suka banget dia naikin terus sampai hari berakhir tetap naik, baru besoknya baru dibanting. Itu ya pola bandar CC ya. Sekali lagi sampai sambil dipantau ya. Nanti kita akan bahas tuntas pola macam apa yang dilakukan bandar CC itu, sehingga dia selalu saja ketika kenaikan dia akan distribusi sedikit lalu mentok di MA si 10-nya ini guys. Dia akan mentok MA 10, turun-turun pun paling di MA 100 atau MA 200 guys. Jadi kalian bisa lihat ya, polanya harus mengikuti ini. Nah, polanya pasti kayak gini guys. Ketika dia di area sini, ketika si ungu ini turun ke bawah, nanti ya kita bahas di tempat lain aja deh. Soalnya agak-agak panjang nih bahasanya guys. Ngikutin pola bandar ya guys. Pola bandar ketika main scalping. Kita lanjut nanti aja ya guys, supaya nggak kepanjangan ya. Nanti kita bahas ya. Oke, itu dulu menarik ya untuk Cegas. Bandarnya sudah muatan besar guys untuk volatility-nya. Jadi kita tunggu aja hari selanjutnya. Sekarang udah closing ya untuk Cegas, sudahan kita bahas. Kita lanjut konten selanjutnya dan kita lihat untuk pergerakan besok. Itu aja lu guys, dan bye bye.